yo, 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 yo. Yo. Halo, selamat pagi anak-anak Big Kids. Wah, Bu Miska senang sekali anak-anak Big Kids semua mengawali sekolah minggu dengan bersuka cita. Nah, Bu Miska udah bisa melihat nih anak-anak asuhan, anak-anak Indria, anak-anak Pratama, semuanya udah mau siap mau sekolah minggu, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang melihat anak-anak semua setia sekolah minggu. Nah, anak-anak, sebelum kita mau memulai sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berikan sikap yang baik untuk Tuhan kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan sudah kumpulkan anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak dimanapun anak-anak berada, biarlah anak-anak memperoleh berkat melalui sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus pimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, coba sekarang anak-anak lihat jari Bu Miska ya. Ini angka berapa? 1. Good. Yang ini 2. Hebat. Yang ini 3, luar biasa. 1, 2, 3. Wah, anak-anak luar biasa, semuanya hebat. Anak-anak, kita mau memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. 1, 2, 3. Kita nyanyiin sama-sama ya lagu ini ya. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3. Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God
the Lamb. He died for you and me. But on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. My Jesus is alive. Anak-anak, ada bad news nih. Barusan di HP Bu Miske ada pesan. Kucing kesayangan teman Bu Miske mati, anak-anak. Teman Bu Miske ini sayang sekali sama kucingnya. Karena kucingnya itu lucu sekali. Bu Miske juga pernah lihat kucingnya. Bu Miske juga senang karena kucingnya itu lucu sekali, anak-anak. Tapi kucingnya itu sekarang sudah mati, anak-anak. Bu Miske aja sedih. Apalagi teman Bu Miske, anak-anak. Anak-anak di sini ada yang pernah mengalami sedih tidak? Mungkin anak-anak pernah kehilangan mainan anak-anak, mainan kesayangan anak-anak. Wah, pasti sedih ya. Atau kalau anak perempuan punya boneka kesayangannya hilang. Sedih nggak? Pasti sedih ya. Atau sedih nggak bisa ke sekolah, belum bisa ke gereja. Sedih nggak bisa ketemu teman-teman. Betul ya anak-anak. Anak kecil ataupun anak dewasa, orang dewasa, pasti semuanya pernah mengalami kesedihan, anak-anak. Nah, hari ini Bu Miske mau menceritakan tentang seseorang yang bernama Kleopas dan juga seorang temannya. Mereka juga sedang sedih, anak-anak, karena Yesus, guru mereka yang baik, pintar, suka mengajarkan banyak hal yang baik dan suka melakukan mukjizat, ditangkap dan disalibkan oleh tentara-tentara Romawi. Sekarang mereka tidak bisa lagi berbicara dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, anak-anak, mereka juga baru mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan, anak-anak. Kleopas dan temannya ini sedang berjalan menuju kota Emmaus dengan hati yang sedih, anak-anak. Sambil berjalan, mereka mengobrol tentang kabar yang mengejutkan itu. Yuk anak-anak, kita dengarkan. Kabar ini sungguh membuat aku kaget dan bingung sampai sekarang. Bagaimana mungkin mayat Yesus, guru kita, tidak ada di dalam kubur? Para perempuan yang pergi ke kubur Yesus mengatakan Yesus sudah bangkit dan hidup. Tapi, apa kamu percaya Yesus benar-benar bangkit? Atau jangan-jangan mayat Yesus dicuri? Orang mati kan nggak bisa bangkit. Dulu Lazarus yang mati bisa hidup kembali karena Yesus. Tapi kalau Yesus yang mati, apakah dia bisa hidup lagi? Entahlah, aku bingung. Anak-anak, ternyata kabar yang mengejutkan di Yerusalem itu adalah bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi kedua murid ini berpikir bahwa Yesus hilang. Mereka bingung, anak-anak, apakah Yesus bisa bangkit? Padahal sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa ia mati tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, anak-anak, murid-murid ini pasti lupa ya sama apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Anak-anak, ada yang datang. Yuk kita lihat siapa dia. Hai, kalian sedang ngobrol apa? Kamu dari mana? Masa kamu belum dengar apa yang sedang terjadi di Yerusalem? Ada apa? Kabar tentang Yesus. Yesus adalah seorang nabi yang hebat. Ia bisa mengajar tentang firman Tuhan.
Ia melakukan banyak hal ajaib. Apa yang dikatakannya benar terjadi kepada bangsa kami. Tapi para pemimpin menangkap dan menyalibkan dia. Padahal kami mengharapkan dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, dan ini hari ketiga sejak Yesus mati. Para perempuan pergi ke kubur Yesus, dan mereka tidak bisa menemukan mayat Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup lagi. Apa kamu percaya? Anak-anak, orang itu menjelaskan dengan sangat sabar dan sangat jelas kepada Kleopas dan temannya tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu tentang Yesus. Keduanya mendengarkan dengan senang dan bertanya kepada orang itu. Orang itu bisa menjawab semua pertanyaan mereka tentang Yesus. Yesus bukanlah seorang nabi, melainkan Tuhan dan juru selamat manusia. Dia datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Wah, ternyata mereka salah mengerti selama ini. Jadi mereka ingin mendengar lagi dan lagi tentang apa yang dikatakan oleh orang itu. Sampai tidak terasa hari sudah mulai malam anak-anak. Perut mereka sudah mulai lapar. Kaki mereka sudah mulai lelah. Makanya mereka mengajak orang itu untuk makan bersama dengan mereka. Mereka belum tahu anak-anak siapa orang itu. Anak-anak, apakah anak-anak tahu siapa orang itu? Orang yang mengobrol dengan Kleopas dan temannya itu. Ya, betul anak-anak. Itu adalah Yesus. Tentu saja Yesus bangkit dan hidup. Tapi anak-anak, mereka tidak tahu dan tidak kenal sama Yesus. Astaga, ketika mereka makan bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, dari situlah anak-anak mereka baru sadar siapa orang itu. Mereka kenal bahwa orang itu adalah Yesus. Tetapi Yesus telah menghilang dari pandangan mereka. Kleopas dan temannya sangat senang anak-anak karena mereka bisa bertemu dengan Yesus, seorang juru selamat yang bangkit dan hidup. Lalu mereka cepat-cepat bangun dan pergi untuk menceritakan kepada murid-murid Yesus yang lain apa yang telah mereka lihat. Luar biasa ya anak-anak, Tuhan Yesus juru selamat kita sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, dan dia sudah benar-benar bangkit dan hidup selamanya. Wah, sungguh ya anak-anak, Tuhan Yesus itu berkuasa anak-anak. Tuhan Yesus pernah berkata anak-anak dalam kitab Yohanes 11 ayat 25a. Berkata demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kita ulang ya apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25a. "Akulah kebangkitan dan hidup." Good job. Nanti anak-anak bisa meminta papa mama untuk membacakan cerita ini kembali ya. Dari kitab Lukas 24 ayat 11 sampai 35. Anak-anak, Bu Miske jadi berpikir nih, kalau kalian yang menjadi 2 orang murid tadi, apakah kalian bisa langsung mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Mereka tidak tahu dan tidak kenal waktu mengobrol sambil berjalan. Mereka tidak kenal juga dengan suara Tuhan Yesus yang berbicara sampai Yesus berdoa dan membagikan roti. Barulah mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, jangan sampai anak-anak, semua orang, Bu Miske, kita semua tidak kenal sama suara Tuhan Yesus.
Bagaimana caranya ya anak-anak? Supaya kita bisa lebih sayang lagi sama Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Yuk anak-anak, kita mau berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi anak-anak, siapa yang mau sayang sama Tuhan Yesus? Wah, hebat anak-anak mau sayang semuanya sama Tuhan Yesus ya. Siapa yang mau mengenal Tuhan Yesus lagi dan lagi? Wah, luar biasa. Tuhan Yesus pasti senang melihat anak-anak semua ingin sayang sama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kalau anak-anak belum bisa baca Alkitab, anak-anak bisa minta tolong papa, mama untuk membacakannya setiap hari. Di Alkitab ada banyak kisah menarik, kisah ajaib tentang Tuhan Yesus. Dan tentunya anak-anak jangan lupa berdoa ya. Good. Nah anak-anak, kita akan menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk anak-anak, kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak melalui sekolah minggu ini ya Bapak, supaya anak-anak juga mengerti, supaya mereka bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, lebih sayang lagi dengan Tuhan Yesus, dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Berkati anak-anak dimanapun anak-anak berada ya Tuhan, sertai mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia bangkit, dia hidup. Jadi ingat ya anak-anak, jangan lupa berdoa setiap hari dan baca firman Tuhan setiap hari. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus sayang anak-anak dan memberkati anak-anak. Bye-bye.